selesaikan slide saya. Boleh berikutnya. Next slide. Nah, ini manfaat yang bisa kita ambil secara umum ya. Diversifikasi pasar, akses pasar. Selama ini kita selalu traditional market, bolak-balik Amerika, Eropa. Ke Afrika kita mau ekspor tapi juga ogah-ogah. Maksud saya gini, kita ke Afrika tidak saling melihat. Afrika melihat ke Uni Eropa, kita melihat ke Asia Timur, terutama plus 3 countries. Dan pemahaman kita mengenai Afrika juga masih minim. Masih belum bisa membedakan Afrika Barat, Afrika Selatan, Maghribi. Ini harus ditingkatkan. Jadi ini pasar juga terkait dengan CPO misalnya. Daripada kita ngotot ke Uni Eropa, yang namanya palm oil itu di Uni Eropa adalah ideologi, bukan semata ekonomi. Kalau kita ke Amerika, kita patuhi semua persyaratan Amerika, produk kita bisa masuk. Tapi yang namanya Uni Eropa itu seperti moving goalpost. Kita sudah turuti dengan SVLK, kayu kita, tapi terus nanti dia bikin lagi UDR. Ini lebih, ya, maksudnya menggeser goalpostnya gitu. Padahal sudah kita turuti. Yang berikutnya adalah seperti tadi Pak Jose sampaikan, ada NDB. Di NDB ini sumber alternatif pembiayaan pembangunan, financing for development. Kita ketahui untuk untuk climate change misalnya, kalau dari APBN itu terlalu berat karena juga semakin besar kebutuhannya, semakin beragam dan membebani APBN. Makanya ada istilah blended finance. Blended finance itu bukan seperti urunan, tapi sebetulnya restructuring financing of the development programs. Bagaimana kita men-structure supaya proyek-proyek pembangunan kita bisa bankable. Nah, dalam hal ini kata kuncinya adalah bankable. Bagaimana supaya proyek kita yang tadinya risiko tinggi mau didanai oleh bank, terutama IDB. Misalnya kita ADB yang dekat ya, ADB nanti juga bisa mendanai. Karena sebagai contoh kita punya geothermal di Sumatera. Waktu itu nggak ada investor yang mau masuk, tapi setelah Kementerian Keuangan menerbitkan guarantee letter, mereka baru mau masuk karena risikonya tinggi. Dan juga kita punya konstruk kebijakan listrik di Indonesia agak unik, di mana PLN adalah the single off taker, monopoli. Ini juga risiko bagi investor. Nah, hal-hal ini yang coba distrukturisasi melalui blended finance. Jadi mohon jangan salah kaprah, kalau yang namanya blended finance itu bukan urunan chip in, tapi sebetulnya structuring the program supaya bisa bankable. Kemudian financial integration, nanti arahnya kita mau bikin, katanya kan BRICS currency ya, itu masih agak jauh karena Amerika sendiri juga mau beralih pelan-pelan ke digital currency. Itu masih agak jauh. Kemudian green economy, bagaimana mereka bisa membantu kita untuk energy transition dari coal power plant ekonomi ke arah green economy. Dan itu tadi ekonomi ya. Kalau yang sedikit saya sekilas geopolitical influence dan role model. Artinya kita bisa memperkuat platform selatan ini bukan challenging western values. Tidak ada niat dari BRICS untuk challenge anyone. Sebetulnya lebih kepada kerjasama di antara, memperkuat kerjasama di antara kita sendiri. Di mana platform selatan itu bisa akhirnya nanti menjadi position atau bargaining power. Karena kita kan punya negotiating platform, terutama di climate change. Grupnya itu kan tidak mesti negara maju semua, ada campuran juga negara maju dan berkembang. Role model buat ASEAN, ya kalau kita sebagai leader di ASEAN ini bisa menjadi contoh keikutsertaan kita di ASEAN, di BRICS.